Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Jadi ini saya lagi siap-siap mau berangkat ke tempat kerja. Kita pakai baju dulu ya, tapi kalian tolong jangan salfaks dan jangan berpikiran negatif, oke? Dan ini kita pakai baju, kita pakai hand body. Tangan saya hitamnya gelap, tidak apa-apa lah, yang penting masih bisa hidup, alhamdulillah. Dan ini kita mix 2 hand body. Entahlah untuk apa mix 2 hand body, tapi suka-suka saya lah. Terus ini kita pakai celana. Cukup, kalian jangan berpikir negatif lagi. Terus ini kita make up tipis-tipis dulu. Dan kalian bisa lihat wajah saya sendiri, keadaan wajah saya sekarang itu seperti apa. Ini alhamdulillah sekali. Seperti yang kalian tahu, wajah saya itu penuh dengan dosa-dosa. Tapi alhamdulillah sekali sekarang sudah mulai berkurang. Kalau mau tahu tipsnya Pak, ya nonton di video-video saya yang selalu saya bagikan tips bagaimana menghilangkan flek-flek hitam. Nah, ada di situ. Terus ini saya pakai BB cream dari Pixi. Ini tuh bagus ya ternyata BB cream ini. Tanpa pakai bedak, cuman pakai BB cream aja kalian bisa lihat kelihatannya sudah seperti orang yang pakai bedak. Jadi kita tipis-tipis saja supaya muka kita kelihatan agak cerah-cerah gimana gitu. Terus ini kita pakai tempel-tempel warna-warna di mata. Apakah itu ya eyeshadow. Terus ini kita pakai blush on. So mau pakai blush on biar warnanya agak-agak pink merona. Tapi tidak pakai brush ya, cuma pakai tangan, cuma pakai jari. Terus ini kita pakai lipstick dari Maybelline, tapi warnanya tuh masya Allah. Makanya pakai cuma tipis-tipis begitu, tapi kalian bisa lihat sendiri warnanya ngejreng setelah itu. Padahal tadi cuma sedikit saja, tapi bisa saya ngejreng ini ya, pink gimana gitu. Jadi kita sudah pink dari mata sampai bibir kita pink. Untung jilbab dan baju tidak pink. Terus ya sudah, makeup sesimpel itu. Untuk berangkat ke tempat kerja cuman gitu-gitu saja, pakai jilbab dikasih kayak gitu ya sudah. Ini agak miring, ayo perbaiki. Oke ya, mantap, sudah cukup, sudah cantik seperti itu. Terus jangan lupa pakai parfumnya dari Regaza. Entah siapa yang suruh pakai parfum ini, tapi ya sudahlah, kita pakai saja. Terus ini persiapan apa yang harus dibawa ke tempat kerja. Soalnya kadang tuh di sana sempat-sempatnya cuci muka, makeup ulang lagi. Terus ini alat sholat, jangan lupa tetap kita bawa alat sholat. Alat sholat itu besar sekali, tapi tidak apa-apa lah. Ini alat sholatnya kita simpan di tempat sendiri, kita simpan di tas sendiri. Terus itu sejadah kecil untuk alasannya nanti. Terus cas-casan jangan lupa, karena cas-casan itu penting. Dan mari kita berangkat ke tempat kerja. Terus ini karena mau berangkat cuacanya lagi tidak baik-baik saja. Dan kalian bisa lihat sendiri, kami itu baru selesai kerja bakti. Padahal saya itu kerjanya cuma 3 menit kalau tidak salah. Kayak cuma sok-sok kerja, keluar pegang sapu, sudah selesai, kembali dan pergi ke tempat kerja. Dan ini kalian bisa lihat suasana di Kota Dobo pada saat ini. Ini sekolah saya, SMK Pegeri Dobo. Sekarang tuh sudah bagus, dulu zamannya saya tuh masih pakai papan sekolahnya, kelas-kelasnya tuh masih pakai papan, terus pagar-pagarnya tuh dari kayu. Sekarang tuh sudah bagus. Dan ini Tugu Cendrawasih kami, Tugu andalan kami, Tugu andalan Kota Dobo. Kalian lihat Cendrawasih adalah logo Kepulauan Aro. Terus kalian bisa lihat awannya tuh gelap. Padahal ini tuh jam 4, tapi kayak langit mendung ya. Terus kalian bisa lihat sendiri ini jalanan. Kenapa? Ya hujan, jadi seperti ini. Terus ini adalah SMA Negeri 3 Kepulauan Aro. Kalau ini sih memang sekolahnya bagus dari dulu. Dibandingkan dengan SMK Pegeri Dobo, sekolah itu lebih bagus sih. Terus kalian bisa lihat rumah ini. Aduh, ini tuh rumah impian saya. Saya tuh pengen punya rumah seperti itu. Kita selawatin aja ya, semoga bisa punya rumah seperti itu. Dan ini satu lagi Tugu Kabupaten Kepulauan Aro. Terus ini sudah mau dekat sih sama tempat kerja saya. Kita memasuki area Apotik Zalfa. Kalian bisa lihat sendiri ya, sana Apotik Zalfa. Kita telah sampai di Apotik Zalfa. Ini tuh depannya ada kedai ya guys, tapi kedainya selalu tutup karena karyawannya lagi tidak ada. Dan mari kita masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Kita lihat siapa yang jaga. Ternyata iya, ada teman saya di sini yang jaga, tapi kita tidak ambil wajahnya terlalu lama ya. Dan ini setelah saya bingung mau buat apa, saya lihat-lihat barang-barang, sudah selesai semua kerjaan saya yang sedikit-sedikit itu.
Sudah selesai dan saya jadi bingung ya mau bikin apa. Kayaknya saya harus lihat-lihat lagi deh stok-stok. Ini saya betul-betul cari kerjaan lagi karena bingung mau bikin apa, bosan, jenuh. Jadi mari kita hitung stok-stok obat lagi. Kita sok-sok rajin, ya jatuh. Sok-sok rajin biar dilihat ya karyawan ini rajin ya. Oke, kita naikkan gajinya karena dia rajin. Terus ini saya hitung stok obat pil KB. Kita hitung-hitung sisa stoknya berapa. Terus kita tulis biar kalau seandainya sudah mau habis kita pesan lagi. Terus setelah itu saya tuh betul-betul bingung mau bikin apa. Jadi mari kita keluar, di luar mungkin kita cari sesuatu yang bisa dimakan kalau kita keluar. Tapi setelah keluar ternyata aduh langitnya tuh masih seperti tadi. Dan ini betul-betul musim hujan. Untung ada payung, jadi mari kita ambil payung dan kita keluar, kita pergi beli sesuatu yang bisa dimakan. Ya, jam-jam lapar sekarang. Dan ini saya sudah mulai memasak. Kalian tahu masak apa? Coba kalian tebak masak apa? Ya masak mie lah. Masak apa lagi? Mie adalah makanan kesukaan saya. Bukan makanan kesukaan saya adalah mie. Saya dan mie adalah satu. Jadi saya harus makan mie tiap hari. Pokoknya wajib makan mie. Tidak tiap hari tapi kadang 1 minggu 5 kali, 4 kali itulah paling sedikit 4 kali. 4 kali 5 kali itu sudah paling sedikit. Dan mie andalan saya adalah mie Korea spicy chicken. Aduh, kayaknya dari tadi saya tuh sebut merek-merek, cobalah. Siapa tahu ada yang mau endorse ya, endorse. Emang saya siapa? Terus itu bukan Maison ya, itu air minum di botol Maison. Karena botol minum saya tuh ketinggalan, jadi saya pakai botol Maison. Terus ini mie-nya sudah masak, kita sudah siap-siap mau makan mie-nya. Saya tuh lagi diet sih sebenarnya, tapi entah kenapa diet saya tuh tidak makan nasi malam tapi makan mie. Menurut kalian itu gimana? Makan mie malam dan makan nasi malam lebih parah yang mana? Makan mie atau makan nasi? Tapi entahlah, kalau menurut saya diet itu tidak makan nasi, tapi kalau makan mie tidak apa-apalah. Dan ini mari kita siap-siap makan. Dan wow, sudah selesai makan. Kok cepat ya saya makannya, perasaan tadi masih banyak. Dan ini sudah selesai. Ya sudah, tidak apa-apa, kita minum airnya dulu. Terus alhamdulillah telah selesai. Sampai jumpa.